Karena dari dulu aku adalah bukan dari keluarga orang berada gitu. Berarti benar teh, ayah teteh seorang tukang ojek, terus ibunya tukang gorengan, benar? Betul. Dan kita tuh keluarga kita sering dihina. Bahkan aku waktu SD pernah jadi korban pembulian. Kan toko Mama Aku Shop itu terkenal ya di Kota Bogor. Amin. Nah, tips suksesnya tuh apa sih teh? Tips suksesnya yang pasti kerja keras. Kerja keras Sama manfaatin waktu dan yang penting jujur. Apa yang membuat Terisma memilih untuk fokus di bisnis ini? Boleh silakan dijawab Terisma. Alasannya ya. Alasannya pengen sukses. Karena cara terindah membara sinan orang adalah menjadi orang yang sukses. Portal berita terbaik di Bogor, info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif, semua ada di sini. Inilah Bogor Daily, bogordaily.net, Bogor Daily, the way of solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bincang Bogor Daily bersama aku, Anggita. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat hebat. Karena apa? Karena dia adalah wanita muda yang sangat menginspirasi. Dia mempunyai toko grosir terbesar di Kota Bogor. Asik. Bahkan warga Kota Bogor pasti udah tahu sih ini siapa. Ini langsung aja owner Mama Aku Shop, Terisma. Boleh teh disapa dulu Besti Bincang Bogor Daily. Ya, halo semuanya, apa kabar? Baik ya? Baik dong, Baik. alhamdulillah. Nah, Terisma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nah, Teh boleh dong diceritain awal berdirinya Mama Aku Shop tuh kayak gimana sih? Awal berdirinya, tapi sebelumnya aku kasih tahu kalau aku tuh orangnya cengeng banget. Oh iya, gitu kita ya. sediain tisu kok. Oke, siap. Awal berdirinya Mama Aku Shop, tuh belum apa-apa udah pengen nangis nih ya. Jadi awal berdirinya Mama Aku Shop itu aku ceritain dari awal ya. Iya. Jadi dulu itu aku sama suami sama-sama kerja. Nah, setelah menikah itu di usia kandungan aku 8 bulan aku stop kerja. Karena alhamdulillah suami itu punya usaha yaitu bengkelas. Nah, setelah anak aku melahirkan, namanya juga kita hidup ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Aduh, sedih kamu apa ya. Tisu. Aduh sedih ya. Bengkelasnya itu kolaps atau enggak bangkrut gitu kan. Nah, jadi dari dulu tuh aku diajarin sama suami tuh kalau memang misalkan mau apa-apa tuh aku harus bisa berusaha sendiri walaupun aku nggak kerja gitu kan. Nah, waktu itu pernah aku pengen beli lipstick, aku minta uang sama suami karena posisi kan udah nggak kerja nih, jadi semua kebutuhan kita minta sama suami ya. Aku tuh bilang kayak gini, ya aku pengen beli lipstick ini nih, lipstick salah satu merek yang seharga 45.000. Nah, dia bilang, kenapa kamu nggak coba nabung atau nggak kamu gunain handphone kamu buat cari uang? Handphone kamu udah canggih loh, karena waktu itu posisi handphone beli pas aku kerja. Nah, itu tuh posisinya anak aku udah melahirkan dan posisi nggak kerja dan suami juga usahanya udah kolaps gitu. Nah, aku di situ oh iya mikir nih, kayaknya aku harus coba usaha nih, tapi baru angin selewat gitu aja. Ya aku cuekin lah, maksudnya oh gini doang sih apa sih gitu kan. Terus nah pas anak aku usia 3 bulan itu posisi aku tinggal sama suami di lingkungan suami, jadi sama kakak ipar sama mertua gitu. Tapi posisinya memang rumahnya misah-misah, cuman kayak ini rumah aku nih, rumah mertua gitu, nih, rumah ini nih ya. Jadi satu lingkungan gitu. Nah, di usia anak aku 3 bulan posisi suami kerjanya lagi namanya bangkrut ya, terus nyari-nyari kerjaan gitu, tapi masih di bengkelas, jadi bengkelas panggilan, jadi kadang yang sekalinya panggil tuh 50.000 gitu kan. Berapa ada satu masalah sama keluarga suami yang mengharuskan kita harus angkat kaki, harus keluar dari rumah. Nah, akhirnya aku sama suami keluar dari lingkungan itu dengan bawa uang cuma 50.000. 50.000. Terus kemana teh?
cuman megang uang 50.000 itu numpang dulu di rumah orang tua aku. Rumah orang tua aku tuh kecil. Ukurannya cuman berapa meter gitu ya, sama kamar hotel aja tuh gedean kamar hotel. Nah kebetulan di depan rumah orang tua itu ada kontrakan. Nah itu tuh jadi saya ngontrak di situ, dan alhamdulillahnya tuh masih banyak orang-orang baik ya. Jadi dari mulai pindahan sampai isi kontrakan itu, dari mulai pindahan tuh dibantuin sama teman-teman suami yang dulu ikut kerja sama suami. Jadi kita sama sekali nggak ngeluarin uang. Dan kontrak itu pun nanti aja bayarnya nggak apa-apa gitu sama orangnya itu. Makanya masih banyak banget orang-orang baik kan. Nggak sampai situ, panjang banget ceritanya. Udah nggak ngelas kan. Udah nggak ngelas, otomatis kita bingung nih gimana cari pendapatan, sedangkan anak usia 3 bulan. Anak usia 3 bulan, anak pertama, gimana mental aku nggak inilah ya, gitu ya. Biasa kehidupan lumayan berkecukupan gitu, tiba-tiba ngedrop dan harus pindah rumah ngontrak, biasanya rumah sendiri gitu kan. Besokannya mau bayar kontrakan, kita kan jadi janjinya tuh misalkan masuk kontrakan tanggal 1, janji tanggal 15 nih kita bayar, sedangkan di posisi itu tanggal 14 kita belum megang uang sama sekali karena posisi suami nggak kerja. Nah waktu itu sempat nge-grab pakai akun ayah gitu. Itu juga sedih banget. Sedihnya ya gitu, misalkan dapat trip nih, pernah waktu itu dapat trip pagi-pagi, tripnya tuh cuma 20.000 tapi nambal ban 40.000. Iya. Terus gimana nambahinnya teh buat nambah? Ya pakai uang seadanya. Iya. Nah terus suami gak lama setelah itu posisi tanggal 14, tanggal 15 orang kontrakan nagih. Kita nggak enak dong ya, ada harta kita memang yang dari dulu zaman pacaran. Aku pacaran sama suami itu dari SMA, berarti udah hampir, kalau sekarang hampir 11 tahun ya. 11 tahun. Posisi waktu itu udah hampir 7 tahun. Jadi sama-sama dulu tuh nabung motor itu, jadi motor itu kita jual buat bayar kontrakan gitu. Jual sama buat hidup sehari-hari, namanya narik pakai aplikasi orang. Kalau dipakainya kan pas orangnya nggak pakai gitu kan. Terus nah akhirnya suami ikut kerja sama rekannya. Di situ udah mulai ada angin segar lah gitu ya. Nah udah gitu awal mulanya aku jualan itu, mama aku tuh habis belanja dari pasar, dia tuh bawa lipstik. Nih mama habis beli lipstik katanya. Ih lucu ih, maneh mau tuh cina kata si mama teh. Aku mikir dong, duitku segini lagi, gue kalau beli lipstik ntar gue makan apa gitu kan. Nah setelah itu, tapi pengen banget dibeli lipstik, gimana caranya nih? Nah ada aplikasi jual beli yang nggak aku sebut, nggak usah disebutin ya namanya. Aku tuh scroll, coba nyari lipstik. Nah pas itu kebukalah ada namanya lipstik yang isi 4. Satu produk tuh isinya 4 lipstik gitu. Jadi harganya 40.000 tuh isi 4 lipstik. Nah kataku teh, ini murah kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, bingung gimana ya caranya. Aku cuma butuh 1 nih, emang juga nggak punya lipstik kan posisi waktu itu. Terus coba open PO, posting di status, aku bilang gitu. Posting di status, terus gak lama aku posting di status, siapa nih yang mau barengan, aku bilang gitu. Nggak taunya di situ banyak yang mesen. Banyak yang mesen itu, sampai pesanan tuh pertama tuh 11 box tuh kan buat orang yang pertama jualan, alhamdulillah seneng banget gitu kan. Alhamdulillah seneng. Aku telepon suami aku, ayah aku ada pesanan lipstik gini. Oh iya. Nah udah kan malam tuh ceritanya, maghrib, otomatis kita harus check out dong. Harus bayar dong. Dulu kan belum ada aplikasi, belum ada COD. Nah aku bingung, ini pesanan ada tapi modalnya mana? Modalnya mana? Aku bilang, ya Allah, aku cuma punya uang di bawah 50.000 waktu itu. Posisi emang punya uang cuma 15.000. Gimana ini caranya? Aku telepon suami. Ya, aku ada pesanan lipstik.
tapi nominalnya sekitar 500.000 sama ongkir dan lain-lain. Gimana ya? Untungnya suami tuh orang yang ngedukung banget. Ya udah bun, sedih, tunggu aja ayah pulang. Dia nganpas ke teman-temannya, itu pulang jam 2 mbak, ayah nggak akan pulang kalau belum bawa uang, dia bilang gitu. Terus dia biasa pulang jam 7 jam 8 malam. Terus kemarin waktu itu dia jam 2 malam belum pulang. Aku telepon, kamu di mana kok belum pulang? Ini aku lagi beresin pagar, kan kamu butuh uang buat check out katanya gitu. Yang pun aku di situ langsung maksudnya gitu ya, berjuang bareng-bareng tuh gitu. Nah udah kan akhirnya pulang tuh dia jam 3 subuh. Besok paginya aku check outin dong. Aku check outin, terus gak lama ada lagi lah pesanan kan lagi. Kalau kayak gitu kan 3 hari baru sampai ya. Iya. Dulu tuh belum secanggih sekarang ya, sehari langsung sampai. Ada lagi pesanan. Aku seneng dong, wah ada pesanan. Tapi gimana yang kemarin aja belum jadi duit gitu. Oh kita tuh masih ada tabungan. Waktu itu sebelum ayahnya usahanya kolaps itu, kita ada tabungan itu beliin anak kita emas. Oh, iya. Anak aku emas tuh yang kecil yang namanya Misha. Kata aku bilang, ya gimana ini kalau emasnya kita jual dulu buat modal yang kedua, aku bilang gitu. Terus kata ayahnya, ya udah bun, kalau emang mau dijual dulu ya jual dulu aja buat jadi modal. Nah, ayahnya ngomong kayak gitu kan. Ya akhirnya aku jual gelang emas itu. Nah di situ aku ada niat dalam hati gitu ya, sambil ngomong ke anak aku, nak ini bunda pinjam dulu ya gelangnya, suatu saat bunda bakal ganti yang lebih besar gitu. Makanya itu salah satu semangat aku, kenapa sih aku bener-bener semangat itu nyari uang, karena selain perih gitu ya, hidup perih. Aku dari kecil itu hidup udah perih banget, begitu bahagia saat ketemu dia dan nikah sama dia, tapi itu cuma sebentar, nggak lama jatuh lagi gitu kan. Jadi gitulah intinya mah. Gitu terbentuknya berarti dari lipstick awal. Dari lipstick awalnya, dari situ dari lipstick nyambung ke yang lain, kayak bedak, kayak apa. Terus dulu jualannya masih medianya tuh di Facebook. Di Facebook. Belum ke Instagram, belum di Facebook. Kalau akun WA kan paling dulu temennya cuma 10 orang, 15 orang, tapi namanya rezeki itu dari Allah ya, walau cuma 15 orang ada aja yang mesen gitu ya. Gitu. Jadi awal mulanya dari lipstick, terus terbangun motivasi untuk membuka toko gitu ya. Iya, awalnya belum sempat mikir buka toko dulu. Jadi di rumah. Let it flow aja gitu, mengalir seperti air gitu. Nah, kepikiran buka toko setelah rame aja. Buka toko ini di tahun berapa sih Teh? Aku lupa banget ininya ya. Usaha aku tuh pokoknya 2019-an. 2019 anak aku toko. Kan toko sekarang ada berapa cabang Teh? Ada 2. Ada 2. Alhamdulillah. Terus karyawannya? Ada sekarang 25 orang. Alhamdulillah banyak banget. Alhamdulillah. Boleh dong aku. Saja. Alasan apa sih Teh yang membuat Teteh memilih untuk fokus di bisnis ini? Alasannya karena yang tadi pertama aku janji sama. Jangan dulu jawab karena ada iklan yang melewat. Oh oke. Kita lanjut ke segmen kedua, jangan kemana-mana. Ada iklan yang melewat dulu ya, oke? Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Halo Besti, balik lagi di Bincang Bogor Daily di segmen kedua. Telat banget emang. Nah, tadi kan kita nanya nih ke Terisma, alasan apa yang membuat Terisma memilih untuk fokus di bisnis ini? Boleh silakan dijawab Terisma. Alasannya ya, alasannya pengen sukses. Pengen sukses. Karena cara terindah membara sinan orang adalah menjadi orang yang sukses. Ya karena dari dulu, karena aduh ini nangis mulu, nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Luapkan. Ya kan kita berbagi cerita ya. Betul. Maksudnya karena dari dulu aku adalah bukan dari keluarga orang berada gitu. Berarti benar Teh,
ayah tete seorang tukang ojek, terus ibunya tukang gorengan, benar? Betul. Dan kita tuh keluarga kita sering dihina. Bahkan aku waktu SD pernah jadi korban pembulian. Korban bully. Karena aku tuh badannya kecil. Terus dulu tuh mama kerja, jadi nggak ada yang ngurusin lah gitu. Kecil, jelek, bau lah gitu, gimana sih? Ya gitu. Makanya jangan sampai anakku ngerasain Kayak gitu. Jadi anak benar-benar. Jadi teteh sekarang tuh berusaha buat menghidupkan anak biar nggak merasakan apa yang teteh rasakan. Dan juga yang pasti buat naikin derajat orang tua gitu. Karena gimana caranya nih aku sukses, buat anak aku bahagia, buat suami aku bahagia, dan buat derajat orang tua aku keangkat. Biar orang tua aku jangan lagi jualan gorengan, jangan lagi ngojek. Apalagi sekarang kan zamannya udah ojek online, yang itu orang tua aku adalah ojek pangkalan. Jadi ojek pangkalan itu sekarang sepi. Jadi ya, 70% nunggu, 30% narik. Iya. Gitu. Jadi pada beralih ke ojek online. Cuman kan kalau ayah memang milihnya di ojek pangkalan gitu. Kendala terbesar apa yang pernah dialami Mama Aku Shop ketika awal merintis bisnis? Ya modal. Pertama modal gitu kan. Terus kedua, aku kan dulu masih zaman COD ya, cash on. Jadi COD ke customer gitu. Aku kan masih, anak aku usia berarti waktu itu 3 bulan, sekitar usia 5 bulan sampai 6 bulan. Jadi aku selalu bawa Naik motor. Nah ayahku kan kebetulan tukang ojek, jadi aku kalau COD tuh sama ayah sama anak gitu. Kalau suami posisinya malam udah pulang sama suami, jadi gitu aja. Jadi aku tuh sehari tuh bisa 15 kali COD bolak-balik. Nah sekarang mah enak, anak dititipin ke mama bisa. Tapi kan dulu mama posisinya masih jualan gorengan. Jadi mau nggak mau kita dibawa anak. Jadi itu tuh anak aku yang itu, jadi benar-benar ngerasain perjuangan aku gitu kan. Jadi apa yang namanya, dari awal COD mulai gitu, COD terus akhirnya Terisma membuat toko Mama Aku Shop. Nah akhirnya COD untungnya udah kelihatan lumayan, jadi sehari udah bisa 15 kali COD gitu. Aku itu dulu sendiri ngelakuin sendiri gitu. Dari start tuh biasanya jam 7 pagi, beres jam 10 malam, jam 11 malam gitu. Tapi anak dibawa pagi-pagi iya, juga? Anak dibawa nih kalau misalkan mama lagi sibuk. Iya. Nah, kalau misalkan mama udah gak sibuk kan kalau jualan gorengan pagi sama sore aja. Iya. Gitu. Kalau siang bisa dititipin ke mama tuh. Kalau malam dititipin ke mama yang udah pasti. Kalau malam biasanya aku COD naik ojek online gitu. Naik ojek online, hujan-hujanan lah, panas-panasan, udah ngerasain banget. Suami kan juga kerja, jadi sama-sama berjuang masing-masing lah. Terus gak lama alhamdulillah pesanan makin banyak. Jadi tadinya kan open PO doang nih. Iya. Tapi karena ada untungnya itu, kalau untungnya itu aku nggak pernah langsung diambil. Jadi aku puterin lagi ke barang. Oh, ke barang lagi. Jadi yang tadinya ada yang PO nih cuma 5, aku nyetok jadi 10. Gitu. Jadi lama-kelamaan udah ada stok barang dan aku ngeberaniin buat bikin etalase. Jadi belum langsung buka toko, bikin etalase dulu di halaman kontrakan aku. Di rumah. Kontrakan aku tuh masuk gang. Oh, masuk gang. Rumahnya juga rumah tua ya. Rumah inilah. Tapi bukan kontrakan yang jajaran. Bukan. Oh, kontrakan satu rumah. Satu rumah doang. Jadi satu rumah tapi cuma satu kamar aja. Kayak kontrakan jajaran, cuman posisinya cuma satu doang gitu. Kayak gitu. Terus banyak pelanggan yang datang ke situ. Nah, semenjak aku Promosinya gimana ya? Semenjak belajar nyetok, otomatis orang yang tadinya nggak beli jadi apa ya, lihat sekalian beli gitu. Promosinya ya di Facebook. Karena aku kan seneng media sosial dari dulu, seneng main Facebook gitu ya, namanya emak-emak ya. Seneng main di Facebook, jadi nawarinnya di Facebook aja. Dulu kan belum kenal Instagram. Iya betul. Belum kenal ini gitu. Udah ada 2 toko, alhamdulillah. Alhamdulillah udah ada 2 toko. Sudah melewati fase-fase sulit. Masih belum sih. Oh, masih belum. Masih merangkak lah, masih berjuang juga. Cuman sekarang bedanya berjuangnya hasilnya sudah mulai terlihat. Ya, alhamdulillah. Sudah ini,
tapi tetap masih berjuang karena masih banyak PR-PR yang harus aku selesaikan gitu. Tapi awal-awalnya tuh kosmetik doang teh. Awalnya kosmetik. Kalau sekarang aku nggak jualan kosmetik terlalu banyak, lebih ke parabot karena Sekarang perabot. karena setelah berjalan ternyata menemukan jati dirinya itu di parabot ya. Apalagi kan kalau kosmetik kita nggak bisa jual sembarangan. Iya, benar. Ada yang BPOM lah, ada yang ini, ada yang itu. Jadi aku lebih senang ke parabot aja sih. Ada frozen food juga, ada yang lain. Cuman basic utamanya memang di parabot. Nah, seiring berjalannya waktu tuh kita nemuin emang ini fashion gue di parabot nih gitu. Karena tahu ya kebutuhan rumah tangga. Iya betul. Asik. Nah, Teh, tadi kan Teteh bilang anak adalah sosok inspirasi buat Teteh sampai Teteh bisa membangun toko perabot rumah tangga. Nah, arti anak tuh di kehidupan Teteh tuh gimana sih? Arti anak ya pasti lebih dari diri saya sendiri ya. Jadi sekarang saya kerja keras gini gitu buat siapa? Buat anak. Bahkan dari sekarang nih mumpung usaha saya lagi bagus lah istilahnya, saya udah mikirin nanti anak saya tuh kuliahnya gimana. Anak saya tuh harus kuliah, jangan kayak ibunya. Jadi gimana caranya biar anak aku dapetin pendidikan yang layak gitu. Kan sekarang anak aku udah 2. Ada 2 sekarang. Perempuan dua-duanya. Kalau yang tadi menginspirasi tuh yang pertama cewek. Yang cewek, dua-duanya cewek. Oh, dua-duanya cewek sekarang. Jadi yang aku yang aku pentingin sih pendidikan buat mereka ya. Karena pendidikan itu nomor 1. Betul. Jadi sekarang aku kerja keras siang malam ya buat mereka gitu. Selain buat mereka juga buat orang tua gitu. Oke Besti, nah kan tadi kita udah membahas anak, sosok inspirasinya Teh Risma gitu. Latar belakang keluarganya Teh Risma kita udah membahas itu. Dan udahlah ya, jangan nangis-nangis terus. Sekarang tuh aku masih penasaran sama tokonya parabotnya Teh Risma tuh kayak gimana. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Bogor Daily. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Yo, balik lagi di Bincang Bogor Daily bersama Rina Nose. Risma. Oh, salah Risma. Nggak apa-apa. Emang banyak yang bilang aku mirip Rina Nose. Oh, banyak. Banyak. Kirain aku doang. Soalnya mirip Teh. Ya mudah-mudahan rezekinya kayak Rina Nose. Amin. Nah, Teh kali ini udahan ya nangisnya. Ya. Udah ya sedih-sedihnya udah. Kita Semangat. sekarang bahas tokonya aja nih. Oke, siap. Kan toko Mama Aku Shop itu terkenal ya di Kota Bogor. Amin. Nah, tips suksesnya tuh apa sih Teh? Tips suksesnya Iya. yang pasti kerja keras. Kerja keras. Sama manfaatin waktu dan yang penting jujur. Kalau jujur itu pasti kebawa kemana-mana. Iya, betul. Intinya itu aja sih, kerja keras, manfaatin waktu sama jujur. Kalau jujur udah insya Allah nge-cover semuanya. Iya, betul banget. Jujur tuh utama guys, karena kita bisa dipercaya sama orang kalau kita tuh jujur. Seberapa berartinya Mama Aku Shop untuk Teh Risma? Seberapa berartinya? Ya berarti banget. Karena sekarang jatuhnya bukan aku pribadi lagi, tapi udah mencakup ke karyawan-karyawan aku juga. Jadi kalau Mama Aku Shop ini tiba-tiba oleng atau gimana, ada berapa kepala yang nanti ikut oleng juga. Jadi harus kuat. Karyawannya ada 25. Itu bener di dua cabang gitu karyawannya 25. Iya, kalau di cabang yang satu lagi mah sedikit, baru 3 orang karena kan masih baru merintis. Baru mulai yang di cabang. Walaupun di sini yang di Gunung Batu sudah besar, tapi namanya kita mulai merintis lagi di tempat baru itu nggak segampang itu. Mendirikan itu sulit, tapi lebih sulit mempertahankan. Ya, betul. Keinginan apa yang belum tercapai dalam hidup Teh Risma? Keinginan pribadi ya? Ya. Ke Korea. Ke Korea. Ke Korea. Iya. Karena aku seneng banget sama Korea karena seneng dramanya ya. Bukan K-popnya, bukan. Aku seneng dramanya. Aku pengen ketemu Seinguk. Kamu kesini? Mau kesini? Enggak, itu mah yang mau kesini mah siapa teh? Oh, enggak sebenarnya bahas Korea. Bahas Korea. Ada saran gak sih Teh untuk Besti di luar sana yang sedang merintis usaha biar sukses juga seperti Mama Aku Shop? Intinya semangat terus
Terus ketika kita mau usaha atau melakukan apapun, fokus sama hal yang kita tuju. Jangan tengok kanan kiri. Tengok kanan kiri boleh buat lihat situasi apa sih yang lagi terjadi di luar gitu. Tapi tetap balik lagi fokus. Tengok kanan kirinya cuman untuk jaga-jaga aja, tapi bukan untuk menjadikan pacuan. Bukan untuk jadikan patokan nih. Oh orang kok gini, tapi diambil negatifnya jangan. Tapi kita harus ambil positifnya kayak gitu. Positif. Yang penting positif, no Positive negatif vibes. Ya, Ya, positive vibes lah ya. betul. Jadi positif itu membawa aura yang positif juga. Apa sih kita udah. Teh yang terakhir, harapan untuk hidup Teteh Risma dan Mama Kusyok. Harapannya Mama Kusop, aku pengen banget punya gudang sendiri. Amin. Amin, Doain ya. amin, doain. Pengen banget punya gudang dan pengen juga bantu buat toko-toko kecil tuh nanti bisa ambil barang ke toko kita dan kita bantu gitu ya, sama-sama majulah Iya, gitu. Dan untuk kalau harapan pribadi ya pengen ke Korea. Dan ke Korea tetap Amin. ya, Bun. Pengen ke Korea ya, Bun. Amin. Kita doain ya bareng-bareng. Nah, oke guys. Udah cukup mungkin ya kita bertukar cerita dengan orang yang menginspirasi ini. Udah mirip Rina Nose, semoga rezekinya juga mirip. Lisa Blackpink ya. Iya. Pengen miripnya Lisa Blackpink, tapi Oh, orang pengen. bilangnya Rina Nose. Kan ucapan itu adalah doa. Iya, betul. Berucap aja mirip Lisa Blackpink, siapa tahu besok bangun mirip Lisa. Iya, amin. Ucapan itu adalah doa. Iya, betul. Teh Risma makasih ya udah mau bertukar cerita di sini, Sama-sama. berbagi ilmu gimana sih buat usaha tuh sukses gitu. Makasih Teh. Nah, buat Besti Bincang Bogor Daily, buat kalian yang mau buka usaha kayak Teh Risma ini, ikutin jalan kayak Teh Risma. Tetap semangat ya Teh, kerja keras itu intinya. Yang lebih utamanya sih jujur. Oke Besti, saya Anggita pamit undur diri, sampai ketemu di Bincang Bogor Daily selanjutnya. BogorDaily.net BogorDaily.net Portal berita terbaik di Bogor, info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif, semua ada di sini. Inilah Bogor Daily.